Di belakang saya ada reruntuhan gereja Paul yang terkenal di Makau. Dijadikan ikon, bahkan UNESCO mengatakan ini menjadikan sebuah situs budaya warisan dunia. Dibangun di tahun 1580 dan sempat terbakar di tahun 1595 dan 1601 dan kemudian terbakar untuk ketiga kalinya di 1835. Pada waktu terjadi kebakaran yang ketiga kalinya melalap habis gedung dan universitas yang ada, sehingga yang tersisa adalah tembok depan yang hari ini masih berdiri. Nah, kita lihat di sini ada begitu banyak turis pendatang yang melihat ikon daripada Makau yang terkenal ini. Dan kalau kita melihat di atasnya tembok itu ada burung merpati yang melambangkan Roh Kudus. Itu adalah lambang awal dunia. Sedangkan di kiri kanannya ada gambar matahari, bulan, dan bintang yang melambangkan musim-musim yang ada di dunia ini. Di bawahnya ada gambar Yesus, yang di kanan kirinya ada palu, pecut, paku, mahkota duri, dan patung daripada Rasul Petrus yang memegang salib. Dan kemudian itu ada kebangkitan yang melambangkan terang dunia. Dan kalau kita jalan-jalan ya di Senado Square, itu gayanya terasa banget Eropa banget. Nuansanya kan seperti lagi di Eropa. Tembok ini dibangun dengan teknik yang namanya cunambo. Apa itu cunambo? Cunambo adalah campuran tanah liat, pasir, nasi, jerami, batu yang dihancurkan, dan cangkang tiram yang dipadatkan ya dalam lapisan tembok ini berturut-turut. Maka nggak aneh menjadi sangat kuat sekali. Bila tembok yang di belakangnya sudah habis terbakar, uniknya sekali lagi dikatakan tembok depannya gereja ini tidak terbakar. Masih tersisa dan kita bisa lihat sampai sekarang. Dan saya percaya ada begitu banyak peninggalan-peninggalan sejarah di dunia ini. Kita juga bangsa kita Indonesia boleh bangga ada peninggalan sejarah yang nggak kalah loh dengan negara-negara lain. Saudara tahu, yaitu Borobudur. Borobudur juga menjadi sebuah situs, ya dikatakan menjadi peninggalan sejarah dunia yang tua yang ada di bangsa kita. Kita lihat peninggalan-peninggalan itu sampai hari ini dilihat, dikunjungi, diingat, menjadi sejarah yang mana bangsa-bangsa lain menjadi tahu. Dan saya teringat ada satu sejarah yang paling tua di atas segala-galanya, yang sampai hari ini juga diingat, dikenang. Ya, itu sejarah yang luar biasa karena kehebatannya yang sangat ajaib. Diakui, ya diingat, didengar bukan aja oleh satu bangsa tetapi oleh hampir seluruh bangsa, semua suku mengakui bahwa ada satu sejarah yang sangat tua, yaitu sejarah di mana Kristus Yesus yang mati di atas kayu salib. Kita tahu Yesus adalah manusia yang pernah hidup, jalan keliling, berbuat kebaikan dengan menyembuhkan banyak sakit, membuat mujizat demi mujizat, bukan saja menyembuhkan sakit penyakit,
tetapi juga kita membaca di Alkitab bagaimana Yesus melipat gandakan roti dan ikan, bahkan membangkitkan orang mati. Bukan saja yang buta melihat dan yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, tetapi kita membaca bagaimana Yesus membangkitkan orang mati. Lazarus contohnya, anak muda di Nain juga salah satu bukti bagaimana Yesus membangkitkan. Dan saudara, Yesus tidak pernah berbuat salah. Yesus tidak melakukan dosa dan kejahatan, tetapi mati menggantikan kita. Yang berdosa ini, yang patut dihukum, menerima hukuman kekal, api neraka. Tetapi Kristus Yesus menggantikan kita. Dan kematiannya bukan dengan mudah, tetapi kita tahu bagaimana dia dipecut, dicambuk, ditusuk, diberi mahkota duri, ditikam lambungnya sehingga berdarah, menderita kehausan, menderita kelaparan berjam-jam. Dia mengalami penyiksaan yang luar biasa. Bahkan kalau kita melihat di salib bagaimana Yesus Kristus diberikan cawat penutup auratnya, itu karena kesopanan. Tetapi sebenarnya Yesus ditelanjangi bulat-bulat. Hukuman yang paling sadis, karena Yesus bukanlah anak kecil. Yesus adalah pria dewasa yang tentunya merasakan kehinaan yang begitu parah, yang begitu hebat, di mana dia ditelanjangi dan digantung di atas kayu salib, dilihat oleh begitu banyak orang. Dan hukuman mati yang mengerikan itu bukanlah ditembak, bukanlah dihukum gantung, bukanlah diberikan kematian dengan dialiri kursi listrik, tetapi hukuman yang paling mengerikan dan yang terkejam yang ada di dunia ini adalah disalib. Kenapa? Karena mengalami penderitaan yang begitu rupa sebelum mati. Tentunya sebelumnya harus ditelanjangi dulu, diikat di sebuah tiang baru, dan kemudian dicambuk bagian belakangnya, sehingga banyak yang tidak tahan mengalami hukuman di salib ini, mati dan pingsan itu begitu banyak. Jadi kita bisa mengetahui banget bagaimana penderitaan Kristus di salib hanya untuk Anda dan saya. Jadi pertanyaan, mengapa Kristus mau melakukan itu? Tentunya jawabannya sangat mudah, karena cinta dan kasihnya kepada Anda dan kepada saya. Butuh berhari-hari untuk mati. Bila kita ditembak, sekejap meninggal, digantung, sekejap meninggal, dialiri listrik dengan kursi listrik, sekejap meninggal. Tapi digantung di atas kayu salib membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum meninggal. Dan sebelum meninggal merasakan penderitaan yang begitu sangat. Sehingga setiap kali saya membayangkan penderitaan Kristus, saya gak tahan. Saya merasakan satu rasa haru yang luar biasa. Karena bagaimana Kristus Yesus rela menderita karena cintanya kepada saya. Penderitaan di atas kayu salib memang menyedihkan. Tetapi yang lebih dahsyat, yang lebih hebat adalah bukan saja kematian, tetapi adalah juga kebangkitannya. Ada begitu banyak orang mati dan lupa bangkit. Tetapi Kristus mati dan 3 hari kemudian dia bangkit. Yang membuktikan dia adalah Tuhan. Karena tidak semua manusia bisa melakukan kebangkitan. Tidak semua manusia bisa melakukan itu. Dan dikatakan karena Kristus bangkit, maka kita tahu dengan jelas Yesus berkuasa atas maut. 1 Korintus 15 ayat ke-55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Dikatakan kalau Tuhan mati, dia bisa mengatakan, hai maut, di mana kemenanganmu? Kenapa? Karena maut sudah dikalahkan dengan membuktikan Yesus bangkit.
Dan kalau Yesus tidak bangkit, maka iman kita sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 17 dari terjemahan bahasa Alkitab yang lainnya. Saya bacakan begini. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah imanmu dan kamu masih hidup dalam dosa-dosa. Karena Kristus bangkit, maka ada harapan bagi kita, saudara, bahwa kita diampuni dosa kita. Bukan cuma itu, tapi ada harapan pada waktu kita mati, kita juga dibangkitkan. Artinya, waktu Kristus mati dan bangkit, ada pengharapan dalam hidup kita bahwa kita akan memperoleh hidup yang kekal. Dikatakan 1 Korintus 15 ayat ke-54. Jadi waktu tubuh kita yang bisa mati itu diganti dengan tubuh yang tidak bisa mati, tepatlah firman yang tertulis ini. Kuasa kematian sudah dikalahkan dan kita sudah menang. Kebangkitannya sangat berarti buat kita orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Karena sekali lagi kebangkitannya membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Bukan saja atas kita, bukan saja berkuasa atas dunia ini, tetapi Tuhan juga berkuasa atas maut, kematian. Sehingga kita percaya pada waktu kita mati, kita juga akan dibangkitkan. Amin. Itulah arti kebangkitan Kristus bagi saya secara pribadi. Saya punya harapan pada waktu saya mati, saya tidak akan mati sia-sia dan bingung mau kemana. Tapi saya tahu jelas pada waktu saya mati, saya akan masuk ke dalam surga. Tubuh saya akan diubahkan, dibangkitkan menjadi tubuh yang baru. Sebagaimana Tuhan saya bangkit, maka saya pun nanti akan juga dibangkitkan. Berkuasa atas maut, berkuasa atas kematian. Nah saudara, kalau Makau punya gereja Paul yang tinggal reruntuhannya, yang hari ini dikunjungi, dilihat, ya diingat oleh begitu banyak orang menjadi ikon Makau. Saya percaya salib Kristus juga mengingatkan kita akan kematian dan kebangkitannya. Kenapa orang Kristen memakai salib di kalungnya? Kenapa tidak memakai lambang? Misalnya saja orang yang mati dihukumkan, tadi saya katakan ada yang digantung, ditembak atau dialiri dengan kursi listrik. Tapi mereka tidak menggantungkannya itu di kalungnya. Tapi kebanyakan kita orang Kristen memakai kalung yang ada salibnya. Kenapa? Karena bagi saya itu menandakan salib, mengingatkan, menjadi ikon Kristus Yesus mati dan bangkit. Dan waktu kita lihat salib, kita ingat akan kemenangan Kristus atas hidup ini, atas dunia ini, atas kematian, atas maut. Amin. Dari reruntuhan gereja Paul yang ada di Makau, saya mau mengatakan shalom bagi kita, shalom bagi Indonesia, shalom bagi kita semua. Salam kebangkitan.